Saya juga Ibu Diana. Apa kabarnya? Puji Tuhan hari ini Ibu Diana sehat. Pasti Kak Tiur juga sehat kan? Yuk kita sapa anak-anak kita yang ada di rumah. Hai anak-anakku semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Bu Diana, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya guru mau tanya dulu deh, kenapa sekarang kita harus pakai masker? Oh itu, anak-anak, kita harus menjaga diri sesuai dengan protokol, karena wabah COVID ini semakin lama atau semakin hari semakin menjadi. Jadi kita harus menjaga diri kita. Selain pakai masker setiap hari, kita juga harus rajin cuci tangan, kemudian minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Dan masker ini tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga melindungi orang lain. Apalagi ketika kita lebih dari satu orang ya, betul. Kalau kita sendirian nggak apa-apa, tapi kalau kita lebih dari satu orang harus saling menjaga. Iya. Oke Bu Diana, kalau gitu kita mulai ibadah kita ya anak-anak ya. Ya. Mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu pada hari Ahad ini. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita berdoa anak-anak, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan buat kami. Kami akan melakukan ibadah Tuhan, berkatilah dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam keadaan baik. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Bu Diana, untuk lagu pujian kita yang pertama kita mau nyanyikan lagu apa? Roti dan mentega. Oh iya. Waduh, jadi ingat nih anak-anak udah pada sarapan belum nih? Kita mau nyanyi roti dan mentega nih. Nanti habis ini yang belum sarapan boleh deh sarapan ya, ibadah dulu tapi. Iya. Tuh, dengan semangat kita akan nyanyikan lagu ini, bangkit berdiri. Tadi kita sudah memujikan lagu Roti dan mentega. Sekarang biar lebih semangat, ada lagu lagi nggak yang lebih semangat lagi? Ada dong. Banyak kan maksudnya. Oke. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Menyatakan bahwa betapa Tuhan itu sayang sekali dengan kita. Dan kasih Tuhan itu senantiasa indah. Oke? Ya, bersama ya. Masih berdiri loh, ya, masih berdiri.
kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan menyiapkan persembahan kita, dan persembahan bisa dikumpulkan melalui celengan atau tabungan, bisa juga dengan amplop atau mengirimkan secara transfer ke rekening GKI Metro. Papa dan Mama pasti punya nomor rekeningnya ya. Ya, kita akan mendasari persembahan kita dengan menyanyikan pujian beri syukur. Kita akan berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita tadi sudah memuji, sudah memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Itu mari kita berdoa bersama ya. Dan sebagai doa kita akan menyanyikan lagu Tuhan Pimpin Saya dengan sikap berdoa. Ya. Ibu Tiur. Nah, Ya, mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu Tuhan Pimpin Saya. kita berdoa ya. Ibu Tiur akan membawakan cerita kita hari ini. Saksikan ya anak-anak. Terima kasih Bu Diana. Oke. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sesekali kita mempunyai suatu kerinduan atau keinginan, tapi keinginan atau kerinduan itu kita simpan dalam hati, kita nggak sampaikan kepada siapapun. Kita akan merasa bahagia sekali jika apa yang kita simpan dalam hati itu dapat terwujud. Contohnya begini nih, misalnya anak-anak punya keinginan untuk berenang. Udah lama nih nggak berenang, pengen lo ngajak papa sama mama berenang, tapi sudahlah nanti aja, saya simpan aja lah dalam hati. Nah anak-anak simpan kerinduan untuk berenang itu dalam hati. Tapi ternyata tiba-tiba orang yang sangat kita kasihi itu mengerti apa yang kita butuhkan. Lalu mama bilang gini, yuk nak kita pergi berenang yuk. Wah tentunya kalian senang sekali dong ya. Apa yang menjadi kerinduan kalian bisa terwujud walaupun kalian tidak mengutarakannya kepada orang tua kita. Orang tua kita itu tahu karena mereka sangat mengasihi kita. Nah cerita kita minggu kali ini juga tentang seseorang yang sangat bahagia. Kita dengarkan ya ceritanya. Ini di sebuah kota Yeriko ada seorang yang kaya raya. Bapak ini bernama Zakheus. Siapa namanya? Ya, tuh namanya Zakheus. Bapak Zakheus ini bekerja sebagai pemungut cukai. Atau kalau ada orang yang mau membayar pajak itu, bayarnya sama Bapak Zakheus. Ini ada pekerjaan Bapak Zakheus.
Pekerjaannya sih tidak salah, baik. Yang salah itu caranya, cara Bapak Sakyus bekerja. Gimana kok bisa dibilang salah? Iya, setiap orang yang mau membayar pajak kan melalui Bapak Sakyus. Tapi Bapak Sakyus selalu melipat gandakan. Misalnya orang itu harusnya bayarnya 10.000, tapi Bapak Sakyus diminta menjadi 20.000. Nah, hal seperti inilah yang membuat orang-orang tidak suka kepada Bapak Sakyus. Bapak Sakyus menjadi tidak punya teman, dia hanya sendirian. Banyak sekali orang yang tidak suka kepada Bapak Sakyus karena perbuatannya yang tidak baik itu, yang suka mengambil minta pajak yang lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Tuhan Yesus ingin mengelilingi kota Yeriko. Banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus, manapun Tuhan Yesus pergi. Mereka pengen tahu yang mana sih yang namanya Tuhan Yesus, yang katanya orangnya baik, orangnya suka menolong, orangnya tidak pilih-pilih dalam berteman, bisa menyembuhkan orang sakit juga. Aku juga pengen lihat. Banyak orang yang melihat sana, itu Bapak Sakyus, tapi sayangnya Bapak Sakyus ini kan orangnya pendek, sementara orang-orang yang di sekeliling Bapak Sakyus ini orangnya lebih tinggi-tinggi, jadi dia tidak bisa melihat. Dia udah berusaha gitu sana, ngintip sini, aduh, kok nggak kelihatan juga sih yang mana namanya Tuhan Yesus itu. Nah, itu Bapak Sakyus tidak kehabisan akal. Dia melihat sebuah pohon yang besar, pohon ara namanya. Nah, aku mendingan naik ke pohon itu, pikir Bapak Ara. Nanti kan Tuhan Yesus lewat di situ dan aku bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, makanya terus Bapak Sakyus naik ke pohon itu. Ya, Bapak Sakyus naik ke pohon itu untuk melihat Tuhan Yesus. Nih, Bapak Sakyus berusaha naik ke pohon ara supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dan ternyata benar. Ketika Tuhan Yesus sampai dekat pohon itu, Tuhan Yesus melihat Sakyus ada di atas pohon itu. Lalu Tuhan Yesus bilang, Sakyus, sini turun, aku mau singgah ke rumahmu. Aduh, Tuhan mau singgah ke rumahku, kata Sakyus dengan terkejut. Wah, saya bersusah payah naik ke pohon ini supaya bisa melihat Tuhan Yesus aja, aku udah senang. Ini malah sekarang Tuhan Yesus memanggil aku dan bahkan dia mau tinggal di rumahku. Aduh, senang sekali aku nggak berpikir seperti itu. Selama ini orang selalu menjauhi aku karena dianggapnya aku orang berdosa sehingga mereka tidak mau berteman denganku. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau berteman dengan aku? Tuhan Yesus begitu baik. Aduh, senangnya, aku senang sekali dengan Tuhan Yesus. Karena saking gembiranya Bapak Sakyus terus turun dan menemui Tuhan Yesus. Bapak Sakyus bilang, Tuhan Yesus, terima kasih ya, Engkau menjawab kerinduanku. Selama ini aku tidak memiliki teman, tidak ada orang yang mau berteman dengan aku, tapi Engkau Tuhan mau berteman denganku. Untuk itu Tuhan, mulai saat ini saya mau menyerahkan setengah dari kekayaanku untuk orang-orang yang miskin, dan aku juga akan melipat gandakan, mengembalikan uang-uang penduduk yang dulu aku ambil lebih, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Wah, anak-anak, ternyata luar biasa. Semenjak Sakyus ketemu dengan Tuhan Yesus, Sakyus jadi berubah. Dia sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak mau memperkaya dirinya sendiri, dia mau berbagi, dia mau mengasihi sesama. Tuhan Yesus pun senang dengan apa yang terjadi pada diri Sakyus. Sakyus sekarang sudah mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia juga sudah mau berbagi itu. Tuhan Yesus pun senang dan berkata, hari ini telah terjadi perubahan besar di rumah ini, karena Sakyus sudah mau mengikut Tuhan dan mau berbagi dan mengasihi sesama. Nah, anak-anak, firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus untuk lebih mau berbagi dan mengasihi sesama seperti Bapak Sakyus. Guru dan anak-anak adalah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita juga mau seperti Bapak Sakyus yang mau berubah menjadi lebih baik. Anak-anak bisa kan? Pasti anak-anak bisa. Nah, untuk aktivitas minggu kali ini, anak-anak boleh menceritakan kembali apa yang tadi Ibu sampaikan
dengan bahasa kalian masing-masing secara singkat saja. Boleh minta bantuan kepada papa dan mama. Terlebih buat anak-anak kelas Sion, anak-anak kan belum bisa berbicara. Nanti yang cerita papa atau mamanya ya. Dan dikirimkan videonya ke grup masing-masing. Guru tunggu ya. Jangan lupa tugasnya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ibadah lagi. Bu Diana, mari Bu Diana. Hai, Bu Tiur. Bu, saya pakai masker dulu. Oh iya betul. Bu Tiur, Ya. dari cerita Bu Tiur tadi itu ada loh lagunya. Oh ya, ada lagunya. Lagunya Kita tentang bersama ya. Tentang Sakeus ya. Kita nyanyikan ya. Oke. Oh Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Lagi ya, kita lihat ya. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Bahagia sekali ya jadi Sakeus ya. Dia tadinya cuma pengen memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus, tapi Lebih dari yang dia dia inginkan, dan akhirnya dia berubah menjadi lebih baik dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Iya. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar cerita tadi dan sudah menerima tugas dari Ibu Tiur, silahkan anak-anak mengirimkan videonya ke Ibu Guru. Kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu tentang Sakeus. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang baik dan lebih baik lagi. Bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyi lagu. Ada satu lagi. Betul. Ada satu sobatku.
itulah Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti saya tadi kan nggak menyangka kalau Tuhan mau singgah ke rumahnya, itu karena memang Tuhan Yesus itu setia kepada siapa saja. Ya, sudah selesai ibadah kita tutup dengan menerima berkat Tuhan.